Perkenalkan, nama saya Adi Nugraha, saya mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 04731075. Video ini ditujukan untuk dokumentasi tugas kedua mata kuliah pemrograman berbasis web dengan soal dan penjelasan sebagai berikut. Ini adalah soal untuk tugas ketiga mata kuliah pemrograman berbasis web. Jadi di sini yang diminta adalah membuat halaman menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Jadi poin-poinnya itu ada kode mata kuliah atau nama mata kuliah, lalu juga kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, harga, lalu juga formatting, teks harga menggunakan currency rupiah, jumlah stok safety bahan ajar, status, dan juga terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar, terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok, terdapat filter stok berdasarkan UT daerah, terdiri pilihan dari UT daerah dan setiap UT daerah. Dan juga kategori mata kuliah, terdapat filter untuk menampilkan jumlah stok quantity dari jumlah safety stock dan jumlah stok sama dengan 0. Untuk menjadi daftar dapat meningkatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Lalu ini sort berdasarkan judul, reset ulang, terapkan view.js, di mana semua filter tidak perlu recompute kembali, implementasikan dependent option untuk menghasil seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah untuk memunculkan filter untuk kategori mata kuliah. Lalu juga di sini menampilkan status stok bahan ajar. Di sini memberikan warna atau peringatan untuk teks apabila stok masih dalam safety, memberikan status menipis, lalu memberikan status kosong dengan menggunakan simbol atau memberikan kesan adanya bahaya ataupun teks berwarna merah apabila stok 0. Terdapat fitur menambahkan bahan ajar baru, terdapat fitur untuk memperbaharui, terdapat fitur untuk menghapus data bahan ajar melalui klik icon delete. Jadi untuk jawabannya, saya menggunakan struktur folder seperti ini. Dan tampilan untuk ini berikut adalah kode untuk tampilan indeks HTML. Langsung saja di running. Nah, ketika muncul, yang pertama di sini bisa dilihat judul Sita Universitas Terbuka dengan menu. Yang pertama adalah stok bahan ajar, lalu juga tracking delivery order, lalu ada juga pemesanan baru. Jadi di sini bisa dilihat terdapat mata kuliah, terdapat kode mata kuliah dan nama mata kuliah, kategorinya, lalu juga nama UT daerah, nomor rak, harga dengan currency rupiah, stok per safety, statusnya apakah menipis atau aman, lalu juga ini untuk mengedit. Jadi di sini bisa dilihat untuk mata kuliah pengantar akuntansi itu stoknya adalah 7 buah, per safety-nya itu adalah 5 buah. Jadi statusnya itu menipis. Lalu di sini ada mata kuliah pengantar manajemen dengan stok 28 buah per 20 buah safety. Jadi untuk mengedit di sini bisa diubah, misal untuk mata kuliah pengantar akuntansi saya edit menjadi 20, maka statusnya itu berubah menjadi aman. Begitu juga untuk pengantar manajemen, jika statusnya yang awal aman, jika diubah menjadi kurang dari 20, akan berubah menjadi menipis. Lalu di sini juga ada filter. Sini misal filter berdasarkan jumlah stok. Maka yang pertama muncul adalah berdasarkan stok yang lebih kecil. Lalu juga di sini
bisa di shop untuk UT daerah. Untuk Surabaya tidak ada bahan ajar, Makassar tidak ada, Padang, Denpasar belum ada. Nah, misal saya akan menambahkan untuk bahan ajar baru, misal kode ini adalah MSIM 4309 dengan judul mata kuliah adalah pemrograman berbasis web. Kategori mata kuliah wajib. Mungkin saya akan masuk UT daerah Surabaya dengan lokasi rak. Mungkin raknya R1 strip A5. Nah, ini adalah harga, mungkin harganya akan saya 70.000 dengan stok mungkin 10 dan safety stock 10. Enter. Nah, maka data mata kuliah dengan nomor kode berikut dan mata kuliah pemrograman berbasis web kategorinya wajib UT daerah Surabaya, nomor raknya itu R1 strip A5 dengan harga 70.000, stoknya adalah 10 dan safety stoknya adalah 10 buah. Ya. Misal di sini saya short berdasarkan Surabaya, maka akan otomatis tershort hanya UT daerah Surabaya. Lalu untuk soal kedua, ya, jadi di sini diminta menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman, delivery order, bahan ajar seperti tugas praktik 1, ya. Jadi menampilkan fitur pencarian berdasarkan DO atau NIM. Pengguna dapat melakukan submit pencarian dengan cara menekan tombol keyboard enter, ya. Lalu clear pencarian menggunakan keyboard escape. Terdapat fitur input delivery order yang baru. Berikut adalah field yang perlu diisi. Jadi nomor DO di mana tergenerate otomatis. Penomorannya terdiri dari DO, tahun berjalan, sequence, misal nomor sekian, lalu menjadi sekian. Berarti otomatis jika ini sudah terpakai maka selanjutnya adalah 002. Lalu NIM diisi secara manual, nama diisi secara manual. Ya, ekspedisi juga dipilih berdasarkan data pada UPBJJ list. Bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan pada paket menggunakan elemen select. Setelah paket muncul, detail isi paket bahan ajar tersebut di bawah elemen select. Lalu tanggal kirim, total harga, lalu input yang sederhana saat memasukkan data delivery order baru. Terdapat data fitur menambahkan status progress perjalanan pengiriman data, waktu diambil berdasarkan local time, berdasarkan date, data keterangan diambil berdasarkan input pengguna. Ya. Jadi di sini ada menu tracking DO dan pesanan baru. Karena ini sudah otomatis, maka nomor DO tidak perlu diisi. Misal saya akan memasukkan berdasarkan NIM saya 0487 1075. Maka penerima Graha
Jadi ini menggunakan fitur select, ya, mungkin reguler, lalu juga ya. Jadi di sini untuk tanggal pengiriman itu sudah disesuaikan berdasarkan local time. Jadi karena hari ini tanggal 5 bulan Juni 2026, maka tanggal pengiriman akan otomatis muncul. Ya. Lalu proses bahan ajar. Lalu di sini muncul keterangan sukses, pemesanan bahan ajar baru berhasil disimpan. Lalu oke. Nah, maka otomatis beralih ke halaman tracking delivery order. Mungkin di sini bisa masuk nomor delivery order, maka dicari. Nah, statusnya itu akan muncul berdasarkan data yang tadi sudah di-input, seperti nama penerima di Nugraha dengan NIM yang sama, lalu juga ekspedisi berdasarkan pilihan yang tadi. Ya. Misal untuk mencari berdasarkan NIM juga bisa. Ini bisa diklik reset, lalu NIM 4871075. Sorry, 4871075. Mungkin ada kesalahan dari penyebutannya. Ya. Ya. Jika dicari berdasarkan ini 731075, maka akan muncul dengan berdasarkan NIM. Jadi sekian untuk dokumentasi dan penjelasan singkat mata kuliah tugas ketiga mata kuliah pemrograman berbasis web. Sekian, terima kasih.